kembali mukena dan sajadahnya. Semoga apa yang dipakai sama ibu akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir sebagai balasan untuk yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sambil saya buka ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Mari kita bersyukur kepada Allah karena Allah begitu banyak, tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita ya ibu-ibu, utamanya nikmat sehat yang sudah Allah berikan sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka tolabul ilmi. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini temanya ibu-ibu sudah tahu, 3 alasan Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Mungkin salah satunya adalah karena ketaatan Nabi Ibrahim. Beliau sampai disuruh membunuh anaknya yang sudah lama dinanti-nanti. Mungkin itu salah satunya. Dan untuk selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman. Beliau akan memaparkan bagaimana Nabi Ibrahim diberikan 3 alasan utama menjadi Khalilullah. Pada Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu maulanal azim. Para bunda solihat Majelis Muslimah Andalusia yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Muslimah Andalusia, ya, Bunda Haja Mirna beserta kepengurusan daripada Majelis Muslimah Andalusia, walaupun tanpa menyebutkan namanya satu persatu, iringan doa-doa saya dan kita untuk kepengurusan dari MMA, terus ke depan untuk syiar dakwah, melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah lewat bendera Majelis Muslimah Andalusia. Semoga selalu buat mereka alif baina kulubina, makin Allah persatukan hatinya, makin Allah tambahkan kekompakan dan kesolidannya, sehingga semua program-program terutama untuk syiar agama kita tercinta lewat Majelis Muslimah Andalusia selalu Allah berikan kemudahan, kelancaran, kebarokahan,
keselamatan, lebih-lebih mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para bunda solihat, jamaah Majelis Muslimah Andalusia, satu pantun pembuka dari saya, semoga ini pun menjadi doa yang Allah ijabah. Metik tomat yang tumbuh di taman, untuk masak semur dan soto kaki. Salam hormat dari Al-Fakir Taufikur Rahman, semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Oh, kenceng. Kalau ngomong rezeki kencengan udah ketimbang jawab salam tadi di awal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tanpa memperpanjang kalam, kita sudah melewati 10 Zulhijjah. Kita sudah melewati ayyamut tasrik, hari-hari tasrik di bulan Dzulhijjah. Yang kembali ke awal dengan tetap istiqomah melaksanakan ibadah puasa sunnah di ayyamul bid, sudah bisa untuk berlangsung kembali dari mulai hari ini, dan bahkan masih punya poin satu hari besok. Sempat kita singgung di bulan lalu di saat kita prepare menyambut datangnya Dzulhijjah, 4 macam amalan yang Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkannya. Ini bukan buat dicatat, hanya sekedar disimak saja. Hanya pelajaran bulan lalu. Ada berapa macam, Bu? Ada berapa macam? Yang ngomong 4 bagian depan doang yang kencang ini. Ya, padahal saya ngaji, kita berusia betul-betul biar kita paham semuanya. Ada berapa macam? 4. Punten, sebutin pertama. Ya, alhamdulillah, semoga kemarin sudah kita laksanakan tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kemarin, ya, kalau sekarang sudah masuk tanggal 14. Yang kedua, tanggal 10 daripada bulan Muharram. Belum ketinggalan, doain. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan tahun baru Hijriyah kita yang tinggal separuh bulan lagi, sehingga yang kita sedang bahas hari ini bisa kita amalkan. Puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Kapan Ustaz? Bulan depan. Lantas yang ketiga, yang hari ini mungkin sudah ada yang melaksanakannya, silakan, jangan ragu-ragu lagi. Salah satu ayyam min kulli syahrin. 3 hari dalam setiap bulan dalam bulan Islam yang dipanggil ayyamul bid. 13, 14, 15. Kapan Ustaz? Berarti kalau di bulan Dzulhijjah hari ini dan esok hari. Karena tanggal 13 kemarin Minggu dan sekarang 14, 15. Bagi yang memang sudah dawam istiqomah melaksanakan ayyamul bid, hanya kepotong sehari. Kemarin saja tanggal 13 karena terbilang masih hari haram kita berpuasa. Dan yang keempat, dari 4 amalan yang Nabi kita mencontohkan sepanjang hidupnya mereka alias baginda Rasul tidak pernah meninggalkannya, yaitu rakaataini qoblal ghodati, 2 rakaat yang selalu dia kerjakan sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat fardu subuh. Ya, tolong saya nitip pesan banget buat diri saya, buat kita semua, jangan sampai meninggalkannya. Kalau yang sudah, dawamkan terus. Yang belum, niatin subuh besok. Lagi nggak ada uzur syar'i, nggak sedang menstruasi, terkumandang adzan subuh. Tolong, jangan langsung sholat fardu, rakaataini qoblal ghodati. Jangan sampai ketinggalan. 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat fardu subuh. Ini semua sekedar kilas balik pelajaran di bulan lalu. Bahkan syukur-syukur bisa menyempurnakannya dalam 2 rakaat, selesai Fatihah, surahnya surah apa? Dan Al-Kafirun. Oke, selesai rakaat pertama, bangun lagi rakaat kedua, habis Fatihah surahnya surah apa? Al-Fil dan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ya, selesai salam, angkat tangan doa. Gimana doanya? Ya,
Padahal bulan kemarin saya belajarnya nggak cuma 10 orang. Belajarnya kita sama-sama. Kenapa sekarang lagi kilas balik yang kedengaran suaranya cuma antara 4-5 orang ini. Kemana yang lainnya? Buka lagi catatannya. Ya silakan baca doanya, nggak hafal Ustaz, baca nggak apa-apa. Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'udzubika minan nar. Wa man wazaba hazihi du'a, siapa yang habis sholat qobliyah subuh mendawamkan dengan doa yang barusan, dibaca sebanyak 4 kali seperti yang baginda Rasulullah contohkan, maka mesti buat orang tersebut di saat besok Allah panggil selesai hidup di dunianya, kembali ke hadapannya, Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah. Itu semua pelajaran bulan kemarin, betul apa enggak? Nah hadirat rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan lagi untuk memantapkan, karena Idul Adha yang sudah kita lalui, di mana kita lihat semuanya mencontoh kepada akhlak Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi siapa Bunda? Sementara Nabi kita Nabi siapa? Muhammad. Karena Al-Quran di surat kedua, ya mohon maaf, di surat kedua Al-Baqarah pada juz yang pertama, pada tepatnya ayat 128-129, Allah udah ingatkan. Silakan ditulis, kalau mau ditulis silakan yang megang mushaf, mau dibuka mushafnya, surat kedua Al-Baqarah juz masih bagian akhir tuh, menjelang saya kulus, tepatnya pada ayat 129, Allah Ta'ala yang telah mengabadikan cerita ini. Ya Bunda, sudah kesebut, sudah ke ini ya, surah ayat berapa tadi? Silakan, surat 128 dan 129. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Bunda, surat apa barusan tuh? Ayat berapa? Dan 100? Jadi kalau lihat ayat sebelumnya, Nabi Ibrahim sedang meninggikan yang namanya bangunan Ka'bah. Kebayang nggak Bunda? Tuh, dari mulai kita dari rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Kalau sekali belum sampai hajar aswad tuh, biasanya 2 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal. Kita lihat di atas kanan udah ada lampu hijau di atas tuh, sana ke kanan lihat
lihat ke sini ada Hajar Aswad. Berarti sudah selesai putaran pertama di Hajar Aswad. Dianjurkan untuk kita istilam. Apa itu istilam? Kisbai. Bismillahi Allahu Akbar. Harus disunahkan bersuara. Kalau tadi di rukun Yamani cukup kasih kode. Di sini dianjurkan untuk biar kedengeran. Karena kita tidak mungkin nyium Hajar Aswad ternyata dari kejauhan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Dapat sudah 3 kali, kita mulai lagi. Kalau kemarin, kalau misalkan tadi baru 1 putaran, masuk putaran kedua. Subhanallah walhamdulillah. Bayangkan sebelah kiri itu kita ini kita ngedoa di tempat yang mulia, tempat masjid kita ini, ngebayangkan di kiri kita itu Ka'bah, ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Kita udah lewat tuh multazam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Sampai tuh sebelah kiri kita makom Ibrahim. Ya, ya Allah, untuk saudara-saudaraku tercinta karena Allah, wabil khusus yang belum, ya Allah, apa yang kami bayangkan hari ini biar bisa sampai ngebayang dengan bayangan yang sama. Ya, yang sudah biar Allah izinkan bisa balik lagi. Kebayang tuh makom Ibrahim, ya, di sebelah kiri paling apa yang ini Ka'bah, di sebelah. Rubah doa kita, Rabbi, ikutin Bunda ya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Tuh, dianjurkan baca doa itu begitu lewat makom Ibrahim. Nah, di situ Nabi Ibrahim membaca doa yang di Quran. Yang tadi 128. Nabi Ibrahim dan Ismail berdua. Dan Nabi Ismail berdoa itu. Yang di Al-Quran surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa tadi? Rabbana. Makanya buat kita yang selesai tawaf jangan langsung minum jam-jam dulu. Udah mundur. Udah kelar. Mundur dulu cuman nyari jurusannya yang makom Ibrahim. Ngapain itu Ustaz? Kita sholat sunat tawaf dulu. Selesai sholat tawaf, angkat tangan kita. Kita minta. Seperti yang dicontohkan dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 128. Nabi Ibrahim di situ meminta pada Allah. Yang kita lagi baca nih. Bunda, ini yakin gak sama kebenaran Al-Quran? Tolong nih, ini akhir zaman. Pemahaman-pemahaman edan udah makin banyak bermunculan. Ya, lihat aja tuh Al-Zaitun. Wallahualam sampai kapan kelarnya. Ya intinya itu pemahaman edan dan semua menyesatkan. Nah ini pemahaman yang benar. Ya. Ini pemahaman Al-Qur'an. Nabi Allah Ibrahim berdoa di situ berarti sebelum Nabi Muhammad. Doanya apa di situ? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Berdoanya berdua tuh. Rabbana, ya Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami, muslimaini, 2 orang Islam. 2 orang apa? Islam. Kenapa dia baca doa berdua? Kenapa berdua? Karena sama siapa? Sama Ismail. Nabi Ismail udah punya anak belum? Nabi Ismail udah punya cucu belum? Tapi sudah diwakilkan. Wa min dzurriyyatina, dan anak cucu kami. Dan anak. Bunda kalau doa begitu enggak sama Allah? Harus begitu. Tolong, jangan cuma minta anak doang. Anak cucu. Saya mau nanya, Nabi Ismail udah nikah belum saat itu? Belum, masih bocah. Nabi Ismail udah punya anak apa belum? Tapi sudah diwakilkan ya di situ. Wa min dzurri
Tolong yang detail, yang lengkap, yang terperinci. Doa zaman sekarang, ngadep kiblat ogah, angkat tangan males, selawat anti, istighfar ogah. Begitu doa dirapel aja udah. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Bunda, ini yang lagi berdoa Nabi siapa di situ tadi? Nabi Ibrahim bersama Nabi Padahal Nabi Ismail udah punya anak apa belum? Jangankan anak, kawin aja belum kok, tapi sudah diwakilkan. Ilmu buat kita, berarti aku kalau berdoa jangan cuma minta buat anakku saja. Makanya dilengkapi sama cucunya Rasulullah, Rabbana hablana min azwadina. Kalau nggak mau pakai bahasa Arab, minta ya Allah jadikan putra putri, anak cucu mantu. Tadi kita pimpin baca Fatihah begitu, disebut gak anak cucu kita? Sebutkan, ntar cucu besar punya anak lagi, cicit besar punya anak lagi. Bahkan kita juga nggak ada. Tuh enaknya punya invest anak yang soleh dan soleha. Oke Bunda, saya teruskan. Di situ Nabi Allah Ibrahim berdoa di makom Ibrahim. Nah, yuk kita lihat ayat 129-nya. 129-nya. Dikabul apa enggak di sini? Yuk kita lihat ya. Doa yang berikutnya, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Bunda, yang lagi berdoa di surat Al-Baqarah ayat 128 siapa tadi? Dan Nabi berdoanya lagi di Sentul apa di pelataran Ka'bah? Berarti kalau pelataran Ka'bah adanya di Bogor apa di Mekah? Di Mekah. Lihat lagi berdoa di situ. Yang berikut ini, poin terakhir. Ini saya membacakan begini biar kita umat Rasulullah makin bangga. Dan jangan terkontaminasi, jangan terprovokasi dengan nanti apapun yang muncul, ajaran-ajaran yang mungkin bisa aja datang lewat teman mempengaruhi Bunda, mungkin lewat pengajian yang lain. Intinya saya nggak mau bersuzon, hati-hati di zaman now mencari sahabat, besti atau guru, khawatir enak taunya ujung-ujungnya sesat. Naudzubillah min. Umur kita cuma sebentar, kalau udah meninggal ya Allah. Ya. Nah, berdoa apa beliau di situ? Rabbana wa ba'as fihim. Ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, tolong utus wa ba'as fihim bersama mereka. Bersama siapa? Mereka. Merekanya siapa di situ Bunda? Nabi Ibrahim dan Ismail, kan bersama mereka. Kita belum lahir. Nabi Muhammad belum ada. Tolong utus bersama siapa berarti? Mereka. Merekanya siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail. Rabbana wa ba'as, tolong utus ya Allah fihim bersama mereka. Maksudnya bersama mereka ya di tempat mereka di situ. Tempatnya di mana? Nah, di pelataran Ka'bah. Rasulan, seorang rasul. Rasulam minhum, dan aku minta minhum dari keluarga mereka. Merekanya siapa? Ibrahim. Nah Bunda, yang udah pernah, yang belum pernah disemangatin dulu cerita ini. Biar makin kencang doanya. Ya Allah, pokoknya saya jangan kau panggil dulu sebelum sampai seibadah memandang Ka'bah, sampai tawaf di Ka'bah, sampai sa'i, sofah, barwah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang udah biar bisa balik lagi. Nah Bunda, jadi Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail berdoa di pelataran Ka'bah dan beliau minta banget tuh. Padahal belum kebayang Nabi Muhammad. Belum kebayang kan Nabi Allah, jangankan Nabi Muhammad, Nabi Ismail aja belum nikah kok. Masih belum punya anak gitu, tapi udah panjang ke 1444 Hijriah. Mana? Di situ meminta pertama, tolong utus di sekitar mereka. Kan kalau sekitar mereka walaupun gak percis banget tempatnya, tapi masih sekitaran, masih dekat ya kira-kira. Masih dekat apa enggak tuh?
Kan sekitar. Duduknya di mana Pak Ustadz? Oh Ustadz di depan. Kamu di mana? Saya sih di dekat pintu. Masih sekitaran gitu? Masih. Di mana? Kata kamu sekitaran. Iya, ngajinya bareng-bareng. Iya. Ustadz di mana? Ustadz mah di Jakarta. Saya mah di Andalusia. Sekitaran nggak itu? Udah nggak nyambung. Sekitaran itu yang pertama. Dan yang kedua beliau meminta tolong dari mereka, dari keturunan mereka. Ismail, karena Nabi Ibrahim punya istri kan dua, Siti Sarah dan Hajar. Sementara yang lagi dibawa dari Siti Hajar nih, Nabi Ismail. Ya kita lihat, yang pertama di sekitaran mereka. Kalau kita selesai sa'i di Babul Marwah, Bunda, itu semua sekarang pintunya sama tuh. Karena memang lagi betul-betul ketat, pintunya sama. Keluar selesai tahallul, sama. Kalau dulu bisa beda-beda, sama. Turun kita. Nah Bunda, begitu turun di pelataran Masjidil Haram, di situ kita jalan lagi ke kiri, di situ ada namanya Maulidur Rasul. Kalau malam terang, lampunya merah, kelihatan. Bunda, itu berada di pelataran Masjidil Haram. Berarti sama Ka'bah masih sekitaran apa enggak? Disitulah lahirnya kanjeng Nabi kita Muhammad. Punten, berarti doa Nabiullah Ibrahim Allah kabul apa enggak? Allah kabul apa enggak tuh? Kabul, karena masih sekitaran. Bunda di dalam, putranya nunggu di parkiran. Masih sekitaran gitu. Parkiran mana? Andalusia, masih sekitaran. Masih jangkau. Di jalan sama ke apa? Kita jalan kaki. Yang kedua beliau meminta jangan dari yang lain. Aku pengen darinya Ismail. Nabi kita siapa? Muhammad. Allah jawab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Naud bin Mukawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam. Dikabul enggak berarti? Nah Bunda, pantas Nabiullah Ibrahim dapat gelar Khalilullah, dan sayangnya ama kita udah didoain dari semenjak baru punya Ismail. Ini yang lagi kita bahas tentang sejarah beliau kan. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah, makanya hari ini kita diajarkan lagi 3 hal yang harus kita tiru. Udah saya tuliskan tadi sambil ya diberikan pengumuman, saya sambil nulis biar waktu kita nggak kepotong banyak. Itu yang pertama, ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Ya, yang kedua, wa mahtamamtu, ya, mohon maaf, wa mahtamamtu, kurang mim, satu lagi, wa mahtamamtu, ya, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Ya, yang ketiga, wa ma tagoddaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'ab dhaifi. Nih, selama kita masih Allah kasih kepercayaan hidup di dunia, mudah-mudahan pulang ngaji hari ini kita bisa meniru ketauladanan eyang Nabi kita Muhammad, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Kenapa mendapatkan julukan gelar yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Berapa alasannya Bunda? 3.
Boleh Bunda lihat lagi Quran surat ke-37 juz ke-23 ayat 100 sampai 111. Ya, surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. Sudah ketemu apa belum? Sudah. Saya lanjutkan lagi, Bunda. Dari tadi surat Al-Baqarah ayat 128 dan 129, berarti kita diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim kalau dalam berdoa kepada Allah, di saat kita minta hanya cukup kita sebut anak doang atau anak cucu. Yang lengkap ya, tolong jangan anak doang, jangan anak cucu kami ya Allah. Mana contohnya? Itu tadi Nabi Allah Ibrahim, padahal Nabi Allah Muhammad udah ada apa belum tuh? Tapi sudah didoakan belum? Sudah. Ya. Nah, yang kedua di sini Nabi Allah Ibrahim. Oke, saya udah bacakan tadi ada berapa Bunda? 3 ya. Nah, barusan surat apa? As-Saffat ayat. Oke, ya biar nggak membaur kemana-mana, saya terjemahkan sebelum nanti kita bahas prakteknya di surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. Jadi alasannya yang pertama ikhtartu. Aku selalu lebih memilih. Aku selalu lebih memilih amrallahi, perintah Allah. Perintah Allah ala amri goirihi, ketimbang perintah yang lainnya. Daripada perintah yang lainnya. Kita terjemahkan dulu yang kedua, wa mahtamamtu. Wa mahtamamtu. Dan aku belum pernah galau. Wa mahtamamtu. Aku belum pernah gelisah. Wa mahtamamtu. Aku belum pernah risau. Terserah yang enak yang mana bahasanya. Wa mahtamamtu. Aku belum pernah bete. Ya. Apalah istilahnya tuh? Wa mahtamamtu, aku belum pernah galau, apalagi tingkat dewa. Ya, aku belum pernah galau. Wa mahtamamtu, aku belum pernah suntuk. Wa mahtamamtu, aku belum pernah, ya pokoknya yang enggak enak-enak tuh. Wa mahtamamtu. Ya. Bima, dengan segala sesuatu. Bima, dengan segala sesuatu takaffalallahu li, yang semuanya Allah sudah menanggung buat kita. Yang semuanya Allah sudah menanggung buat hambanya. Yang kesemuanya sudah Allah tanggung buat hambanya. Jangankan buat Bunda yang solihah, yang udah rajin ibadah, yang udah istiqomah hadir di Majelis Muslimah Andalusia, lewat tahu kajian-kajian yang lainnya. Bunda kebayang nggak? Itu yang namanya ya Quran menggambarkan binatang yang nggak punya akal, tapi Allah sudah tanggung rezekinya. Apalagi manusia. Atau kalau bahasa hadis yang lain beginilah kata Nabi, lau annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu himason wa taruhu bitonan. Apa artinya? Kalau kamu sekalian sudah bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, sungguh aku berikan rezeki kepada kamu kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung merpati. Tagdu himason,
keluar dari sangkarnya dalam kondisi tembolok yang kosong. Wataruhu bitonan, begitu sore masuk sangkar, masuk kandang, temboloknya kosong apa isi? Penuh. Tuh. Kenapa? Karena keluar beliau dari sangkar, ikhtiar. Fantasir fil ardi. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga. Wa ma tagoddaitu. Wa ma tagoddaitu. Dan aku belum pernah sarapan pagi. Nabi Allah Ibrahim belum pernah breakfast. Ya, futur. Kalau bahasa kulonnya breakfast. Bahasa sayanya nyarap. Ya. Wa ma ta'asaitu. Aku belum pernah dinner. Belum pernah makan malam. Illa ma'adhaifi, kecuali. Jadi belum pernah, kalau ada meniadakan, ada ilah. Jadi belum pernah sama sekali dalam sepanjang hidupnya beliau. Aku belum pernah makan pagi, belum pernah makan malam, kecuali bersama. Ya, di sini bahasa tamu. Kecuali bersama orang yang diajak makan. Jadi belum pernah nyalira. Selalu tuh punya loyalitasnya ngajak teman. Oke, Bunda, kita udah ketinggalan nggak nerjemahin itu? Nggak ya? Oke, kita pindah lagi tadi yang sudah Bunda buka, surat ke-37 ya. Ayat 100 sampai 102. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, surat apa? As-Saffat ayat berapa? Kita lagi bercerita Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Punten, mata rantainya ke Rasulullah nyambung apa enggak? Berarti ajaran agama kita ini, ajaran agama Islam, bohongan apa beneran? Udah beneran, jangan pakai ditambah-tambahin lagi udah. Khutbah lah pakai anak perempuan, udah jangan. Ya, dosa lah bisa dibayar pakai duit 2 juta, jangan udah. Pokoknya udah, ya jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin udah. Nabi Allah Ibrahim, ini yang lagi kita ceritakan. Surat As-Saffat ayat berapa barusan? Rabbi habli minas solihin. Bunda, berarti yang baca doa itu Nabi siapa? Nabi Padahal Nabi Muhammadnya udah ada apa belum? Nabi Ismailnya udah lahir apa belum? Kita lihat ayat berikutnya, kita dijawab nih. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Jadi sejarah mencatat Nabi Ibrahim baca doa itu Siti Hajar masih hamil. Dapat kabar, nggak beda, ya. Saya sebagai suami dapat kabar sama istri. Istri cerita, ya kenapa? Ternyata telat. Bingung, kok bingung? Kan ada suaminya, kok bingung? Telat kalau nggak ada suami baru bingung. Telat menstruasinya maksudnya Bunda. Begitu dicek, aduh, kenapa? Positif. Hamil. Nabi Ibrahim sebagai suami girang apa enggak itu? Kalau suami girang, kecuali yang ada suaminya baru bingung. Gitu kan? Iya, di zaman sekarang kenapa sih kok digugurkan? Karena bingung. Naudzubillah min dzalik, Allah yahfadza. Singkat kata, Nabi Allah Ibrahim bahagia apa enggak? Fabasyarnahu bigulamin alim. Nah, dari sejak itu tuh Nabi Ibrahim baca doanya Rabbi habli. Bunda, kita bicara sebagai orang tua nih, dari hati ke hati. Berarti keinginan Nabi Allah Ibrahim pengen punya anak yang soleh. Mohon maaf, semangatnya kendor apa semangat itu? Semangat aja apa semangat banget? Padahal Nabi Ismail udah lahir belum tuh? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli
Rabbi habli. Nah, Bunda ingetin ya, buat kita nih sebagai orang tua. Nabi Allah Ibrahim, kalau doa karena beliau Nabi, dijamin gak doanya dikabul? Nabi Allah Ibrahim karena beliau seorang Nabi, dalam percakapan, dialog, terutama dalam berdialog keseharian, mohon maaf karena seorang Nabi, ada gak bohongnya? Nabi Allah Ibrahim semangat gak doanya? Pengen punya anak yang, Bunda kita sebagai orang tua pengen gak punya anak yang soleh? Punten, ada gak jaminan doa kita dikabul? Gak usah ragu-ragu jawabannya. Ada gak nih kita doa kita jaminan dikabul? Gak ada. Punten, dalam beramah tamah, bersosial, tetangga, teman, besti, kita masih ada gak bohong? Jujur ya, ada gak tuh? Ada. Mohon maaf, Nabi Ibrahim ada gak bohongnya? Nabi Ibrahim doanya pasti dikabul apa enggak? Pengen punya anak Ismail soleh tapi doanya kendor apa semangat? Kita pengen ya punya anak yang soleh. Bohong kita masih jalan terus gak? Ada gak jaminan doa kita dikabul? Ini hari ini udah berapa ribu kita baca? Yuk Bunda, bukan hanya sebatas dibaca, kalau perlu dizikirkan. Beda, kalau sebatas dibaca, lagi inget doang. Rabbi. Tapi kalau dizikirin, diwiridin, itu namanya memang nggak beda anak kita lagi minta beliin sepeda. Sepeda. Makan nasi yang sepeda. Nah kamu belum makan dari pagi siang, sepeda. Punten. Ini analoginya. Kita sebagai orang tua ngelihat anak gak makan pagi, gak makan siang, gak makan malam. Yang dibilang sepeda. Ngigo sambil tidur tuh ngelindur, sepeda. Bunda, kita sebagai orang tua ngelihat anak begitu, mohon maaf. Hati kita luluh apa enggak tuh? Curhat besok langsung sama ayang bebnya. Ya suami dengar curhatan istri. Emang suami yang soleh, jangankan punya duit, nggak punya duit, ngutang-ngutang dilakonin. Tuh sayangnya orang tua sama anak, betul apa enggak? Begitupun Allah sayang sama hambanya. Cuman hambanya lupa-lupa ingat. Ini kalau lagi begini lagi inget nih. Iya, ya. Ntar aja habis ngaji, kebetulan ada yang ngundang ngopi cantik begitu kan. Lupa lagi. Yuk, tolong. Malu. Nabi Ibrahim sekali lagi ada bohongnya apa enggak? Dijamin doanya dikabul apa enggak? Doanya sekali apa berkali-kali? Kita nabi apa bukan? Jaminan doa kita dikabul ada apa enggak? Bohong kita masih jalan terus apa enggak? Udah kencang doanya. Anda waras. Ya Rob, saya ngomong buat saya juga ini. Gitu. Yuk, tuh Al-Quran mengabadikan. Rabbi habli minas salihin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, lebih mengedepankan perintah Allah termasuk di ayat ini. Karena Bunda, ya kita baca langsung ya. Kita bacakan. Falamma, maka tak kalah balago telah sampai ma'ahu bersamanya, bersama Nabi Allah Ibrahim. Siapa yang sampai? Anaknya Ismail. Ya sudah enak diajak untuk bercanda. Ya Bunda, anak umur menjelang 1 tahun masih sensitif gak? Anak-anak masih menjelang 1 tahun usianya masih sensitif apa enggak? Masih. Buang-buang air, ibunya salah makan, menyusui, ntar imbas ke anak. Betul apa enggak tuh? Tapi anak usia 3-4 tahun itu coba bayangkan, lagi sedang apanya tuh? Lucu-lucunya. Tuh. Falamma balago ma'ahu sa'ya. Qala, berkata Nabiullah Ibrahim, ya bunayya, ananda, ini sesungguhnya aku aro fil manami,
bermimpi dalam tidurku, anni bahwasanya aku azbahuka diperintahkan menyembelih kamu. Fanzur maza taro, bagaimana pendapat Ananda? Qala, menjawab Nabi Allah Ismail, ya abati, ayahanda, if'al, kerjakan, ma, akan segala sesuatu, tu'mar, yang telah diperintahkan kepada ayahanda. Satajiduni, niscaya ayahanda akan dapati diriku, insya Allah, jika Allah kehendaki, minas sabirin, termasuk anak hambanya yang sabar. Falamma, maka tak kalah, aslama, keduanya udah aslama, udah Islam, udah pasrah, udah ridha. Watallahu lil jabin, jadi Nabi Allah Ismail udah dicelentangin. Kayak kemarin kita menyaksikan, kambing kah, sapi kah, udah dicelentangkan. Ya. Watallahu lil jabin, golok sudah digorot. Tuh maksud watallahu lil jabin, jadi digorok-gorok. Ya. Ya Allah, prihatin tuh ngelihat kemarin ada yang sapinya kabur, kejatuh. Iya. Tolong kalau memang belum tahu ilmunya jangan modal nekat. Beneran deh. Serahkan sama yang ngerti ilmunya. Kenapa baru saya bilang begini? Karena kalau yang tahu ilmunya hadusan bini mah. Saya kemarin di pesantren, Masya Allah, ya, saya sampai hitungannya bukan menit, detik. Oh, proses menjatuhkannya nggak sampai 20 detik jatuh sudah. Mau yang galak, mau yang besar ya. Iya, ya. Karena Nabi mengajarkan kalau begitu tolong kalau tempatnya luas naruhnya jangan bareng-bareng. Jadi mau disembelih baru. Itu sunnah-sunnah yang diajarkan dalam agama kita. Nah, Bunda, ya makanya kan banyak kan video-video yang sekarang udah viral tuh. Ada yang masuk ke ke mall, ada yang masuk ke minimarket tuh sapi kan. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Allah Ismail udah digorok. Sudah disembelih. Ingat loh. Jadi Nabi Allah Ibrahim udah menjalankan perintah Allah, aku mengedepankan perintah Allah. Berarti anaknya langsung disembelih enggak itu? Dilalahnya itu dari leher Nabi Ismail enggak keluar darah. Ya. Nabi Ibrahim berdialog tuh dengan pisau. Ini pisaunya jangan-jangan tumpul. Tapi beliau yakin enggak, ini udah saya persiapkan. Betul-betul yang memang spesial. Akhirnya untuk menguji ketajamannya, kan tempatnya di Mina. Udah, kalau lagi hajian begini tuh ketemu tuh. Karena dengan Jamarat nggak jauh di Mina. Ya, nah alhasil dihantamkan ke batu besar, saking tajamnya itu golok, batu terbelah dua. Berarti itu golok tajam apa tumpul? Tajam. Berarti Nabi Allah Ibrahim udah menyembelih anaknya apa belum tuh? Udah, baru ayat berikutnya, wa nadainahu ayya Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Hai Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya. Mimpi kamu yang kemarin adalah mimpi yang benar. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh beginilah aku memberikan balasan kepada orang-orang yang baik. Wa fadainahu bidzibhin azim, datang malak Jibril bawa seekor domba besar seraya bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disambut oleh ayahanda Nabi Allah Ibrahim, ilaha illallah wallahu akbar, disambut sama ananda Nabi Ismail, Allahu Akbar walillah, wa fadainahu bidzibhin azim. Sekarang ganti, jangan Ismail yang kamu sembelih, silakan ini saja. Wa fadainahu bidzibhin azim wa tarokna alaihi fil akhirin. Kami simpen ini cerita, tolong ceritain lagi sama umat nanti akan datang. Berarti ini kita lagi cerita begini, emang udah diperintahkan ya sama Al-Quran tuh.
Ceritakan lagi, bunda ceritakan lagi sama anaknya, ceritakan lagi. Wa tarokna alai fil akhirin. Cerita ini kami simpan, tolong ceritakan kepada umat yang akan datang. Apa ceritanya? Salamun ala Ibrahim. Keselamatan buat Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang udah berbuat kebaikan. Lihat poin akhirnya. Innahu min ibadinal. Sungguh dianya Nabi Ibrahim dan Ismail sudah aku akui keimanannya. Ditanda tangan sudah sama Allah. Oke, kamu udah lulus. Nah, kita belum ada predikat itu. Analoginya begini, bunda, kita kenal nggak Bapak Presiden kita sekarang? Siapa? Pertanyaan saya, Pak Jokowi kenal nggak sama kita? Sekarang kita balik, kita ngaku-ngaku sebagai hamba siapa? Tapi kehambaan kita udah diakuin belum sama Allah. Nah ini, Nabi Ibrahim udah di ACC. Itu yang pertama, lebih mengedepankan perintah Allah ketimbang perintah yang lainnya. Tambahannya, lantas kita harus gimana saat? Surat ke-24, juz ke-18, ayat 51. Surat ke-24, surat apa? An-Nur, ya. Ayat keberapa tadi? 51. Jadi barometernya untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercinta, di situ dikasih arahan barometernya nih buat kita semua. Kalau sudah berarti termasuk nominasi yang sudah Allah akui. Apa bunyinya di situ? Di situ saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasuli idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama sesungguhnya karena adanya qaulal mu'minin, ucapan orang-orang yang beriman, idza apabila du'u diserukan. Bunda, kita diserukan gak buat bangun malam? Ya, diserukan gak untuk hormat khidmat sama orang tua, mertua dan guru? Ya, kita diserukan gak untuk gemar yang namanya membantu saudara kita? Kita diserukan gak kalau kotak amal lewat, tangkep? Ya, diserukan apa enggak tuh? Diserukan. Tetangga lagi musibah, jangan disorakin. Tetangga atau besti ngelihat statusnya lagi sedih, jangan dialhamdulillahin. Tapi gimana Allah menyuruh? Ucapan orang-orang yang beriman diserukan. Ada perintah Allah, maka jawabannya dua kata, sami'na. Halo, Bunda diserukan gak untuk menjaga waktu untuk qiyamul lail sepertiga malam? Pas udah diserukan, udah dibahas di Andalusia. Pas bangun alarm jam 3 bunyi. Pertama lagi ngaji tadi kenceng, sami'na. Begitu terjaga dari tidur jam 3. Pertama di kamar, mati lampu. Kedua, terdengar geluduk di luar, hujan deras. Ketiga, suami memang lagi tugas keluar kota. Keempat, kedengeran dapur, mungkin kucing nabrak panci. Punten, itu sami'na wato'nya tetap kenceng lagi ngaji, apa jadi mengendur kira-kira tuh? Sami'na wa'ato'na wa ulaika humul muflihun. Yang ketiga,
tidak pernah sarapan pagi, tidak pernah makan malam kecuali bersama tamu. Gak berasa udah 10:30. Saya ingin tutup kajian ini dengan cerita yang betul-betul membuat kita makin termotivasi menjalankan 3 perintah yang kita mencontoh kepada Nabi Allah Ibrahim ini. Jadi banyak cerita ini termaktub di kitab-kitab, di antaranya kalau Al-Fakir baca, dan kebetulan Al-Fakir punya kitabnya, di antaranya kitab Irsyadul Ibad, ya, Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mengutip cerita ini. Jadi Bunda, dalam sejarah ada namanya, bukan sahabat, masuknya atba'ut tabi'in yang bernama Abdullah ibnul Mubarak. Siapa namanya? Abdullah ibnul Mubarak. Beliau lahir tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah. Beliau orang alim. Cerita beliau kalau dibahas nggak kelar. Apa namanya yang akan kita ceritakan, ini ceritanya lain lagi. Ini kejadian beliau. Kalau cerita sejarah beliaunya banyak sekali, ya bagus-bagus. Ini diantaranya perihal Zulhijjah. Beliau sedang haji, udah selesai Arafah, udah selesai mabit di Muzdalifah, udah selesai melontar jumroh di Mina, udah selesai tawaf ifadah, udah selesai sa'i dan tahalul, udah bebas. Ya, Bunda, jujur loh, tuh kalau kita sedang melaksanakan rukun Islam yang kelima, begitu udah kelar tuh, tawaf ifadah kelar, sa'i udah selesai, udah kelar ngelontar, itu leganya hati tuh, percis kayak kita selesai ujian dengan hasil ujian kita mumtaz, bagus. Pernah kan kita sekolah dulu kan? Begitu kita lihat di pengumuman nilai kita masuk, oh keterima di SMA negeri. Ya kita, mohon maaf, hati kita gimana rasanya itu? Itu begitu. Kalau udah kelar tuh, udah kelar Armina. Ya Allah, mudah-mudahan yang belum ngerasain Allah izinkan tahun depan kita, Allah diizinkan kita bisa dipanggil ya, ngerasain beneran. Ya, saya ngomong gini karena udah, ya kan udah susah dituliskan lewat kata-kata, prakteknya di lapangan itu akan berasa. Ya, ya makanya di saat ada saudara kita nge-share, udah husnuzon aja, doain aja udah. Ini kan kadang-kadang hati kita suka julid nih, beneran kitanya yang julid. Pamer, bukan, ngerasain Bunda, tuh bahagianya. Udah kalau nggak mau julid begini aja dah. Doain aja udah, nih kasih doanya. Apa doanya? Udah doa, ya Allah kamu enak banget sih, anak doain dah. Apa doanya? Allahumma nularin, begitu aja udah. Ya, biar ngerasain juga gitu. Kadang kalau nggak diginiin suka kita memandang, apalagi sekarang zamannya digital, Instagram, Facebook, yang apa-apa mudah di-share, betul apa enggak? Cuman kadang-kadang hati kita yang suka julid sama saudara kita. Pamer lo, ria, nggak bisa, orang dituduh pamer nggak bisa. Ya yang tahu hatinya sendiri. Apalagi kalau dia udah tahu caranya, insya Allah dia terjaga dari penyakit hati, diantaranya ria. Oke Bunda, ini terjadi oleh Abdullah ibn Mubarak. Begitu udah selesai, lelah, ya pasti lelah. Karena yang namanya dari tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9, tanggal 10, itu perjuangan yang luar biasa. Kesabaran. Ya kalau niatnya masih setengah-setengah, di tanggal-tanggal tersebut, banyak Allah buktikan gaya-gaya binatangnya. Beneran, ya. Saya nggak perlu ceritakan, banyak kejadian yang aneh. Yang kalau mungkin kembalikan, oh niatnya bukan karena Allah kali. Naudzubillah min dzalik. Abdullah ibnu Mubarak begitu udah selesai i'tikaf di Masjidil Haram, tiba-tiba dalam penglihatannya dialog kedua malaikat. Malaikat yang satu bertanya, kamu tahu nggak yang haji tahun ini berapa orang? Beliau jawab, ada 600.000 orang. Kamu tahu nggak 600.000 orang tuh yang keterima berapa orang? Nggak ada yang keterima. Yang keterima cuma seorang. Dan orangnya lagi berada di kampung halamannya. Tapi dengan sebab dia seorang, akhirnya yang 600.000 orang tuh ketolong, keterima semuanya. Dengan sebab seorang, dan orangnya nggak lagi sedang bikin haji. Orangnya nggak lagi sedang di Mekah. Orangnya nggak sedang lagi di Madinah. Orangnya di mana? Di kampung halamannya. Di mana tempatnya? Di Damsyik, Damaskus. Siapa namanya? Muwafaq. Apa pekerjaannya? Tukang tambal sol sepatu. Bukan ustadz, bukan ustazah kerjaannya. Tukang tambal sol sepatu.
Begitu Abdullah ibnu Mubarak teringat dengan dirinya, nangis beliau, ya Allah, berarti 600.000 orang aku di dalamnya dan ketolong dengan sebab dia orang, dan orangnya istimewanya nggak lagi bikin haji, lagi di kampung halamannya. Langsung Bunda dalam cerita ini Abdullah ibnu Mubarak bergegas berangkat ke Damaskus. Beliau hidup masa 118 Hijriah sampai 181 Hijriah. Jadi manusia belum sebanyak dahsyatnya kayak sekarang. Berangkat beliau mencari itu siapa nih muafak, ya, apa keistimewaannya. Dengan kesungguhannya Allah izinkan bertemu beliau dengan muafak. Beliau pun bertanya, punya amalan apa kamu muafak? Hebat sekali, istimewa sekali. Beliau cerita, aku nggak punya amalan apa-apa. Enggak, kamu perihal haji tahun ini gimana? Oh, kalau kamu nanya perihal haji, aku udah niat banget tahun ini berangkat. Kok kamu gak berangkat? Enggak berangkat. Kenapa? Uangku kepake buat berangkat. Kepake gimana? Cerita ini, Bunda, ceritain ya. Simak ya. Ini betul-betul menyentuh hati kita semua. Apa kata si muafak? Istriku sedang hamil. Hamilnya masih hamil muda. Biasa perempuan sudah sunatullah di saat hamil bawaan anak ngidam. Ngidam Bunda. Yang dipengen, yang macem-macem. Bunda, kalau orang ngidam kan begitu kan? Kalau Bunda di sini saya yakin ngidam, enak kalau ngelihat duit. Kalau dikit. Ya, bercanda. Ya, Bunda, begitu nggak kalau orang ngidam tuh? Bantuin jawab karena Taufikur Rahman nggak pernah ngidam. Iya, yang ngidam ya perempuan. Singkat kata, ini ngidamnya si istrinya nyium bau masakan sedep banget. Ngomong sama suami muafak, Bang, ini kalau bahasa Jakartanya mah, ini dari mana sumbernya Bang? Tolong cariin. Saya pengen merasain nih bau masakan. Muafak dengar istri begini, ya namanya suami siaga, apa sih yang enggak buat istri? Aku mau dibelikan tinta, tapi tinta dari Belgia. Aku berani bicara cinta asal membuat istri selalu bahagia. Kan begitu? Iya. Ngomong cinta-cinta, pelitnya 17 setan, bukan cinta namanya itu. Iya, kalau cinta, Nabi Ibrahim cinta sama Allah. Dia rela dikorbankan anaknya. Itu cinta, butuh pengorbanan. Singkat kata, tuh berangkat dah si muafak. Cari rumah sebelah, enggak bukan. Rumah sebelah, enggak bukan. Alhasil, dia dapat bau masakan itu dari sebuah gubuk yang akan masuk ke tengah hutan. Dia pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu gubuk tersebut. Dia beri salam, salam beliau pun terjawab, pintu terbuka, yang keluar seorang ibu parubaya. Akhirnya si muafak minta maaf, juga minta izin perihal hajat yang sedang dialami oleh istrinya yang sedang ngidam. Begitu dia sampaikan sudah hajatnya, si ibu pun menjawab, maaf Tuan, hazalahmun halalulana wa haramun alaik. Tuan, ini daging yang Tuan minta emang sumber di tempat saya, tapi mohon maaf Tuan, ini kondisi ini daging halal buat kami tapi haram buat Tuan. Muafak makin gak paham, kok bisa beda-beda begitu ibu? Buat ibu halal, buat kami haram. Iya Tuan. Kenapa Bu kok bisa begitu? Karena yang sedang saya olah nih daging adalah bangkai. Halal buat kami. Anak yatim saya 3 Tuan. Udah kelaparan, bukan baru sehari. Minta makanan kesana kemari gak dapet. Saya nggak mau anak saya mati kelaparan. Kemarin sore saya masuk ke hutan, cuman dapat bangkai keledai. Nih lagi saya olah yang Tuhan minta. Halal buat kami yang dalam kondisi kedaruratan buat nyambung hidup. Halal. Haram buat Tuhan yang dalam kondisi kecukupan. Ngedengar tetangga begini, Bu, tetangga nih, tetangga. Dengerin, tetangga. Tetangga nih. Gitu. Jadi kata Nabi, kalau kamu pengen tahu tuh si orang tuh baik, tanya tetangganya. Lagi ngomong tetangga tanya. Ini kadang-kadang kan kesono kemari yang jauh baik sama tetangga. Ya Allah, deket udah kayak kucing sama anjing berantem. Tolong nih, ini bab tetangga.
Ya, kalau kita buka lagi bab ke tetangga, lain dari yang lain. Bab sesama muslim, kita nih sama muslim, itu Nabi cuma jelasin cuma 6. Tapi bab tetangga ada 8, banyak nambah 2 tuh. Berarti kalau tetangga termasuk bukan orang Islam. Berarti agama kita indah apa enggak, Bunda? Hebat apa enggak tuh? Karena tetangga bisa jadi tetangga kita bukan orang Islam. Bisa nggak terjadi begitu? Bisa. Oke, saya lanjutkan. Langsung muafak dengar begitu, Bunda. Nangis dia. Dia berangkat pulang ke rumahnya, mungkin dijelasin atau ke istrinya, akhirnya tuh duit yang udah boleh ngumpulin lama, dari hasil sol sepatu, ngumpulin lama, dia nggak jadi berangkat haji, diambil tuh duitnya separuhnya, dia datangnya lagi ke rumah tetangganya, diberikan kepada ibu punya anak yatim ini, tolong wahai ibu, jangan berikan bangkai kepada anak-anak yatimmu, nih saya hadiahkan duit saya buat berangkat ongkos naik haji, ya Allah, muafak nggak jadi hajian ya Allah. Ya Allah, kalau sekiranya memang Allah terima, engkau terima kebaikan kami, ya Allah muafak cukup deh hajinya aku di depan rumah tetanggaku ya Allah. Nah para bunda rahimakunallah, ternyata muafak nggak berangkat ke Mekah, tapi begitu sayang sama tetangga, kelaparan, nggak mau tetangganya makan dah bangkai, duitnya sebagian diberikan. Tapi dengan sebab perbuatan ini yang 600.000 yang lain keterima dengan sebab amalannya. Makanya juga kita yang udah pernah berangkat ke sana jangan gila sama gelar. Tolong nih, ya, Mama Dede kalau kita dengerin sepintas omongannya benar, cuman memang rada ketus, begitu. Ini saya ngambil jalan tengah ada nih. Kita juga yang sudah haji jangan gila sama gelar. Gila bagaimana? Nih kadang-kadang gelar dicari emang sengaja buat pencitraan. Wah, kamu kenapa haji? Saya kan besok mau ikut pilkada. Terus nanti kalau sudah haji di baliho hajah. Nah, salah tuh. Ya, tolong Bunda, itu gelar cuman ada di Indonesia. Nabi kita Muhammad memang belum pernah dipanggil Haji Muhammad, belum pernah. Gitu. Makanya jangan menjadi, kan kadang-kadang ada yang gila gelar gimana saat begitu hadir acara tetangga MC lupa nyebut nggak makin gelar Habu Haji, itu 2 minggu nggak ditegur tuh MC. Nah itu berarti gila gelar gitu ya. Ustaz kita nggak minta tapi dipanggil, ya Allah. Yang belum doain mudah-mudahan menjadi doa. Yang udah, ya Allah semoga saya bisa menjaga kehajian yang kau telah izinkan kami udah dipanggil ke sana ya Allah. Nah itu Bunda, padahal muafak nggak hajian, tapi dengan sebab amal ibadahnya Allah terima yang di sana dengan sebab beliau. Jelas nih, paham ya? Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita keseharian. Baik Bunda, ya gimana mau dipandu lagi nggak sama pengatur acara kita? Ya silahkan. Baik Bunda, ada yang mau bertanya dengan Ustadz? 3 orang pertanyaan. Pertama nanti dapat hadiah dari Salimos. Silakan siapa yang mau? Bismillahirrahmanirrahim.